Kali ini saya mengunjungi Sumba Timur untuk mencicipi kuliner unik di desa yang masih kental dengan adat Prai Icing. Lengkap rasanya kalau bertualang ke suatu daerah nggak nyobain makanan khasnya. Nah ini sekarang saya lagi mau cari bahannya untuk nanti kita masak, namanya uwi. Jadi yang kita cari itu yang pohon sudah tua. Uwi atau gandum memiliki kemampuan tinggi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Saat musim kemarau, ketika tumbuhan pangan lain langka, pada masa itulah tumbuhan liar ini melimpah. Tumbuhan bernama latin Dioscorea hispida ini berbeda dengan umbi lain. Daunnya tidak menjalar ke tanah, melainkan merambat ke pohon di sebelahnya. Menemukan uwi tua tidaklah sulit. Ketika sudah tua, uwi akan membesar. Ukurannya yang besar menimbulkan gundukan tanah seperti ini. Jadi kalau misalnya uwi yang sudah matang, yang udah bisa kita ambil, sudah tua, ini ciri-cirinya dia sudah tidak ada daunnya dan sudah gugur dari pohon rambatannya. Jadi begini nih, jadi dia gampang dicabut dari tanah. Set, tuh, ini sudah gugur sendiri. Tidak perlu menggali dalam-dalam, uwi pun sudah kami dapat. Sepintas menyerupai ubi gembiling. Bedanya, daging uwi mengandung getah yang berbahaya jika langsung dikonsumsi. Lihat, ini dari satu pohon uwi bisa menghasilkan uwi yang sebesar ini. Untuk netralisir racunnya, kita harus mencari daun madonu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia daun madonu yang kita cari, bentuknya lebar seperti ini. Nah, habis ini kita harus rendam dulu uwinya bersamaan dengan daunnya supaya racun-racunnya keluar dan kita bisa olah menjadi makanan khas di sini. Madonu merupakan sebutan lokal untuk pohon kesumba keling. Perdu bernama latin Bixa orellana ini berasal dari daerah tropis di Amerika. Madonu juga dipercaya dapat mengobati batuk dan batu ginjal. Selanjutnya, uwi dipotong tipis-tipis agar getahnya larut secara keseluruhan. Sebelum direndam, tak lupa mencampurkan potongan daun penetral racun. Nah, teknik merendamnya ini harus didiamkan dulu selama 2 malam supaya racun-racunnya keluar terbawa sama arus. Ini juga yang menjadi alasan kenapa harus direndamnya di aliran arus. Nah, ini sudah ada uwi yang udah direndam 2 malam. Untungnya Mama sudah punya persediaan, jadi ini tinggal kita ambil lalu mau langsung bisa kita olah. Setelah proses perendaman, potongan uwi harus dijemur terlebih dahulu, sebab uwi hanya bisa diolah ketika sudah benar-benar kering. Nah, untuk kita menjemur uwinya ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari kalau panasnya lagi kemarau. Dan ini di sebelah saya sudah ada yang dijemur sekitar 1 minggu. Ini sudah kering sekali dan ini bisa kita olah menjadi masakan khas di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini sekarang kita nggak cuma mau masak satu menu, tapi ada menu lainnya juga. Kalau di sini namanya rolua yang dimasak dengan daun singkong dan juga beras yang akan ditumbuk nanti bareng. Tapi sebelumnya saya mau rebus uwinya dulu supaya matang karena proses rebusnya juga cukup lama, sekitar 1 jam. Sambil menunggu rebusan uwi mendidih, saya dan Mama mengolah rolua. Bahan utamanya hanya daun singkong. Menumbuknya dicampur dengan beras supaya mudah hancur. Agar lebih gurih, kedua olahan dicampur santan kelapa. Membutuhkan waktu 1 jam hingga masakan ini matang. Saya udah nggak sabar untuk nyobain rolua dan juga uwi. Begitupun dengan Mama dan juga Mama sudah tidak sabar toh. Ayo, mulai. Untuk rasa dari rolluanya ini, mungkin karena saya kurang terbiasa, jadi saya masih aneh, agak-agak gimana gitu sama rasanya. Jadi mungkin ini terlalu banyak bawangnya ya Mama ya.
Ro'olua adalah kuliner khas Sumba yang biasa disantap masyarakat sehari-hari karena tanaman singkong tumbuh melimpah di sini. Ini saya nggak bisa bohong, rasanya enak banget, ngingetin saya sama kolak. Hanya bedanya kalau di sini kuahnya jauh lebih encer dan juga kalau untuk uinya sendiri, ini rasanya seperti singkong, hanya lebih manis.